Kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara membuat sebuah drop down, tapi datanya kita ngambil dari database. Kalau kita lihat di sini ada nama pasien, ada pilihan spesialis. Acuannya nanti di sini kalau kita lihat data pasiennya, acuannya nanti kita ngambilnya dari data ini. Kemudian spesialisnya kita ngambil data dari sini. Oke. Kalau nanti kita sudah bahas drop downnya nama pasien dan spesialis ya. Dari proses data yang kita input kan nanti tersimpan tuh di sini ya, dan kita akan melakukan join, tapi saya tidak bahas joinnya. Di proses aksi ini nanti kan ada edit dan delete. Nah, ketika kita edit harusnya ya kita akan tetap memunculkan dropdown yang ada di sini, tapi dia langsung terselect atau terpilih sesuai dengan nama atau spesialis yang sudah dipilih. Jadi tidak mulai lagi pilihan dari awal seperti ini. Oke. Sekarang kita coba bahas yang nama pasien dulu. Bagaimana caranya? Oke, ini nama pasiennya. Kemudian ini kita hapus kita tinggalkan atau kita biarkan satu seperti ini ya. Kemudian kita akan bikin sebuah query ya. Kita copy saja lah ya, biar tidak terlalu lama. Kita copy saja query-nya. Oke, mana ini? Nama pasien. Oke. Nah, yang kita query atau yang akan kita lakukan perulangan itu adalah kan isinya ini ya, bukan mulai dari slide-nya ini. Maka script PHP-nya atau script perulangannya itu kita akan taruh di dalamnya Slack ya. Karena ini nanti akan muncul tetap di awal ya. Kalau saya lihat script-nya, ini pilih ini nanti tetap akan muncul. Maka yang akan kita lakukan perulangan kan mulai dari baris kedua dan seterusnya. Nah, ini kita taruh di sini, kita bikin script PHP. Scriptnya kita paste yang tadi itu ya. Kemudian saya tidak akan lakukan join kan. Kita akan hapus MySQL query dbli kali from. Oke ya, saya ingin ngambil data nama pasiennya itu dari mana, tabel apa. Nah, di sini tabel yang akan sebagai acuannya itu kan tabel pasien. Nah, kita tulis pasien. Oke, kemudian kita mau urutkan berdasarkan apa? Kita akan urutkan itu berdasarkan nama ya. Kita urutkan berdasarkan field nama. Ascending atau descending ya. Berarti dari kecil ke besar ascending. Kemudian kita akan lakukan perulangan menggunakan while, data MySQL, fetch array, query tetap pakai yang ini, oke ya. Kemudian biar query-nya ini berbeda ya, ini penamaannya biar beda dengan yang ini, biar tidak tabrakan, maka di sini kita kasih nama yang berbeda ya, nama. Kemudian di sini juga kita kasih nama, ini juga data nama. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini berarti kita akan tutup dulu PHP-nya. Optionnya kita copy di sini, karena yang kita lakukan perulangan nanti kan yang ada di dalam ini ya. Nah, yang akan kita lakukan perulangan itu yang ada di dalam kurung kurawal ini. Ini yang nanti akan kita lakukan perulangan. Maka di sini kita tulis apa yang akan tampil. Nah, kita tinggal kita copy ini ya. Nah, kita akan tampilkan nama. Oke, kemudian di sini value-nya. Value itu berarti kan yang ditangkap nanti yang tersimpan di database ya. Maka yang kita simpan itu adalah ID-nya. ID-nya adalah ID pasien. ID pasien. Oke, kita akan coba jalankan ya. Kita akan refresh. Sudah muncul Aldo, Adi Prayogi, Citra, Oki, dan Julia. Kita order by ya, kita urutkan berdasarkan nama ascending tadi itu. Caranya seperti ini ya. Kemudian kita akan coba yang spesialis. Caranya hampir sama, kita copy saja. Ya. Oke, yang kita lakukan perulangan adalah di baris setelah pilih ya.
Oke, di sini kita ganti spesialis kasih SP saja. Kemudian di sini SP. Sini juga SP. Oke, kita acuannya di tabel apa? Acuannya adalah di tabel spesialis. Spesialis. Oke, di sini yang kita tulis di value-nya di spesialis itu adalah ID spesialis. Spesialis, kemudian di sini adalah nama spesialisnya. Jangan lupa penamanya harus sama persis ya, field-nya. Kita akan coba refresh. Oke, ada yang error, kita akan cek di sini query SP select kali from spesialis. Nah, di sini order by-nya kita mau urutkan berdasarkan apa? Kita akan urutkan berdasarkan nama spesialis. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jalan, nama pasiennya juga sudah jalan. Ini juga sudah jalan. Oke ya. Oke, sekarang kita sudah siapkan untuk proses editnya ya. Tampilannya seperti ini. Kalau kita lihat proses edit ya, ini kan Aldo, kemudian di sini THT ya. Kalau kita edit, ini kan kita masih milih lagi ya. Nah, harusnya tidak seperti ini. Harusnya dia sudah akan otomatis nama pasiennya munculnya Aldo dan pilih spesialisnya itu sudah THT. Jadi kita tidak memilih ulang lagi, oke? Nah, caranya bagaimana? Kalau kita lihat skripnya, oke, nah di sini saya sudah kopikan. Ini editnya saya menggunakan modal. Yang kita perhatikan itu di satu nama pasien. Kemudian di sini adalah pilih spesialis. Ketika kita menggunakan drop down, kemudian kita akan menandai, itu kan skripnya adalah select kan ya. Nah, kita akan coba di sini ya di bagian option value-nya ini. Kita akan lakukan select kan gini. Oke ya. Nah, ini kan artinya dia akan ditandai. Nah, maka di sini kita tinggal lakukan proses if ya. Menggunakan PHP. Bentar ya. If jika data ID pasien ini ya sama dengan ID yang query yang ada di sini. Oke, ID pasien di sini apa? Nah, ID pasien di sini ini kan sudah menampilkan bentuk join ya. Ya, maka ini tinggal kita copy saja. Oke, kita copy. Ini kita ganti dengan ID pasien. Oke, artinya di sini jika data nama atau query yang ini khususnya di field ID pasien itu sama dengan ID pasien ya di query yang atasnya ini ya, maka kita akan ini tinggal pakai kayak gini kan, maka saya akan mengaktifkan ini. Nah, ini tinggal kita tutup. Udah, gini aja caranya. Kita coba jalankan. Oh, bentar ya. Oke, kalau kita lihat skripnya tadi, ini kurang ed ya, selected ya. Maka artinya kalau saya tandai ini ya, artinya jika, saya ulangi lagi ya, jika ID pasien dari query yang sebelah sini sama dengan ID pasien yang ada di query atasnya atau query utamanya ini, maka saya akan mengaktifkan selected-nya. Oke, begitu juga. Ini kita copy, begitu juga yang spesialis, caranya hampir sama. Kita akan taruh di sini ya. Maka di sini akan muncul data SP. Ini adalah spesialis. Spesialis, kemudian data di sini adalah ID spesialis.
Maka kalau saya boleh artikan di sini, artinya jika data SPID spesialis itu query yang ini sama dengan ID spesialis dari query yang sebelah atasnya atau sebelah ini ya, maka saya akan mengaktifkan selected-nya. Kalau kita jalankan, ya kita refresh, nah, di sini namanya adalah Aldo ya. Ketika kita pilih di sini adalah Aldo, pilih spesialisnya adalah THT. Begitu juga yang kedua, Andi Prayogi, dan pilih spesialisnya adalah kulit kelamin. Nah, caranya seperti itu. Tapi ingat ketika kalian menggunakan modal, modal kan seperti ini modal. Nah, di sini kalau kalian lihat skripnya harus ada di dalam kurung kurawal dari tombol sampai ke modalnya. Oke, kalau ini saya tempatkan di bawahnya gitu aja. Kemudian di targetnya ya, data targetnya edit dikasih dengan variable ID. Variable ID adalah variable ID periksanya. Ini juga di modalnya juga kita kasih ID-nya sama. Nah, ini yang nanti akan membedakan. Kalau kita tidak kasih ini ya, kalau ini kita tidak kasih, contohnya ini saya hapus ya, kemudian saya refresh. Nah, di bagian ini kan Andi Prayogi ya. Ketika kita klik munculnya Aldo karena dia ngikutin yang query bagian atasnya, paling atas. Begitu juga yang ini. Kenapa ini sama? Ya karena ini posisinya Aldonya posisinya di atas di query-nya. Kalau kalian lihat di tabelnya seperti itu. Maka perlu untuk memfilternya menggunakan variable ID. Seperti itu ya caranya ya. Semoga bermanfaat.